Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita sudah bahas sifat wajib 20, wujud qidam baqa mukhalafatul hawadits qiyamuhu bi nafsihi wa daniyah qudrat irad ilmun hayat sama basar kalam dan seterusnya. Sifat mustahil, lawan dari wujud al-adam dan seterusnya. Lawan dari sifat yang 20 itu lawannya 20, mustahil bagi Allah, tak mungkin bagi Allah. Kemudian sekarang satu sifat jaiz. Halaman 183. Silakan. Baca. Sifat jaiz bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat jaiz, yaitu fi'lu kulli mumkinin au tarku. Fi'lu melakukan, kulli segala sesuatu, mumkinin yang mungkin, au tarkuhu atau tidak melakukannya. Melakukan sesuatu yang mungkin atau meninggalkannya. Melakukan atau tidak melakukan. To be or not to be. Melakukan atau tidak melakukan. Terus? Jaiz artinya sesuatu yang menurut akal mungkin ada dan mungkin tidak ada. Maksudnya akal dapat menggambarkan ada dan tidak adanya. Setiap sesuatu yang boleh menurut akal, maka Allah mungkin mewujudkannya dan meniadakannya. Meskipun secara hukum kebiasaan hal tersebut dianggap jauh dari kemungkinan atau tidak biasa. Mungkinkah Allah menciptakan Abdul Somad satu lagi yang sama macam ini? Mungkin. Tapi menurut kebiasaan hal tersebut jauh dari kemungkinan. Tapi kalau Allah berkehendak, mungkin. Itu nama perbuatan itu bukan wajib, bukan mustahil, tapi jaiz. Jaiz secara bahasa hukumnya boleh. Jaiz, boleh. Siapa nama kau? Muhammad Jaiz, Pak. Muhammad boleh. Terus. Misalnya si Anu menjadi orang kaya, merupakan hal yang jaiz. Allah boleh menjadikannya kaya. Si Anu satunya menjadi orang alim, juga sesuatu yang jaiz. Dalam arti Allah bisa saja menjadikannya orang yang alim. Menurut akal, seseorang bisa saja berjalan di atas air tanpa alat bantu, meskipun hal tersebut tidak biasa. Oleh karena itu, bisa saja Allah memberikan kemuliaan kepada sebagian hambanya yang bertakwa dengan kemampuan berjalan di atas air. Seseorang terbang di udara tanpa alat bantu juga boleh menurut akal, meskipun tidak biasa. Oleh karena itu, bisa saja Allah memberikan kemuliaan kepada sebagian hambanya yang bertakwa dengan kemampuan terbang di udara. Dalam bahasa agama, kedua hal ini disebut dengan karomah. Kalau kepada Nabi namanya mukjizat. Kalau kepada wali namanya karomah. Kalau kepada orang biasa namanya ma'unah. Tulis. Nabi, wali, orang biasa. Nabi mukjizat. Wali karomah. Di samping karomah tuh. Nabi mukjizat, wali karomah, orang biasa ma'unah. Na'udzubillah, kecelakaan, tertabrak truk, habis 49 orang mati. Satu selamat. Apa namanya itu? Ma'unah. Ma'unah artinya pertolongan Allah. Ma'unah. Terus sedangkan Dalil-dalil sifat jaiz bagi Allah dalam Al-Quran Al-Karim banyak sekali. Antara lain ayat-ayat berikut ini. Wallahu yakhtassu bi rahmatihi man yasha. Allah mengkhususkan rahmatnya kepada orang yang Dia kehendaki. May yudlilillahu fala hadiyalah. Siapa yang disesatkan Allah tak ada yang bisa memberi hidayah. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Allah menciptakan, Allah memilih. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar, dua kali. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Fa'alul lima yurid. Yudhillu man yasha'u wa yahdi man yasha'. Semua perbuatan ini hukumnya jaiz, boleh bagi Allah SWT. Terus 186. Ayat-ayat di atas diantara dalil-dalil sifat jaiz bagi Allah. Tentu masih banyak lagi dalil-dalil yang tidak kami sebutkan di sini. Pertanyaannya sekarang adalah, apa pentingnya membicarakan sifat jaiz bagi Allah dengan akidah dalam Islam? Apa pentingnya? Kita kalau berpikir sesuatu, apa pentingnya? Urgensi kata orang sekarang. Apa pentingnya membahas jaiz ini? Ini jawabannya. Terus. Pembahasan sifat jaiz bagi Allah ada hubungannya dengan pendapat Mu'tazilah bahwa sebagian sesuatu yang mungkin itu wajib bagi Allah untuk melakukannya dan tidak boleh meninggalkannya.
Demikian ini berbeda dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah yang berpendapat bahwa semua hal yang mungkin jaiz bagi Allah melakukan dan meninggalkannya. Di antara beberapa hal mungkin yang wajib bagi Allah untuk melakukannya menurut Mu'tazilah adalah sebagian berikut. Ada orang sholat, puasa, dimasukkan Allah ke dalam neraka. Apa hukumnya? Ada orang sholat, puasa, rajin pengajian, dimasukkan Allah ke dalam neraka. Apa hukumnya? Kalau kata Mu'tazilah wajib, maka datang Ahlus Sunnah membantah. Jaiz, terserah Allah Ta'ala. Karena Allah tidak mengikut aturan. Kita yang ikut aturan RT, RW, Kades, Kadus, Camat, Lurah, Bupati, Gubernur. Kita wajib buat KTP, wajib ngurus surat izin. Karena kita ikut aturan. Allah ada aturan siapa diikutnya? Tak ada. Allah tuh fa'alul lima yurid. Sesuai kehendak dia. Jadi Ahlus Sunnah ini membuat sesuatu membantah golongan bid'ah. Golongan Syiah, golongan Khawarij, golongan Qadariyah, golongan Jabariyah, golongan Mu'tazilah. Dia Ahlus Sunnah tapi yang model menyerang, membantah. Itu maka dibahas tentang jaiz. Terus. Melakukan yang baik dan terbaik bagi Allah. Pertama, menurut Mu'tazilah, Allah wajib melakukan yang baik dan yang terbaik bagi hambanya yang diistilahkan dengan fi'lus shalah wal aslah. Fi'lus shalah wal aslah. Shalah baik, aslah lebih baik. Terus. Maksud dari pernyataan tersebut, apabila ada pilihan antara baik dan rusak, maka Allah harus melakukan yang baik. Dan apabila ada pilihan antara yang baik dan yang lebih baik, maka Allah wajib melakukan yang terbaik. Demikian dalam pandangan Mu'tazilah. Karena itu, menurut keyakinan mereka, kalau ada keburukan terjadi pada manusia, maka itu bukan rencana dan perbuatan Allah, tetapi semata-mata rencana dan perbuatan manusia. Keyakinan ini berangkat dari konsep Mu'tazilah yang tidak percaya kepada qada dan qadar. Mu'tazilah tak percaya pada takdir. Jadi rukun iman dia sudah disortir jadi 5 aja. Tak ada takdir sama dia. Terus? Yang dibahas dalam bagian sifat wahdaniyat fil af'al. Wahdaniyatul af'al. Segala perbuatan itu perbuatan Allah. Satu. Tak ada yang lain. Permasalahan ini diantara yang menyebabkan Al-Imam Al-Asy'ari keluar dari Mu'tazilah. Kembali ke dalam Ahlus Sunnah. Ketika Asy'ari berdialog dengan gurunya Al-Jubba'i. Kata Asy'ari, bagaimana pendapatmu tentang nasib 3 orang yang mati, 1 mukmin, 1 kafir, 1 lagi anak kecil? Kata Jubba'i, orang mukmin derajatnya tinggi, orang kafir masuk neraka, anak kecil selamat. Kata Asy'ari, mungkinkah anak kecil itu minta derajat yang tinggi kepada Allah? Kata Jubba'i, oh tak mungkin. Karena Allah akan berkata kepada anak itu, orang mukmin dapat pahala tinggi karena amalnya banyak. Sedangkan kau belum sempat beramal, jadi kau tak bisa derajat tinggi. Anak kecil, kau masuk surga, tapi levelnya tak sampai VVIP, karena amalnya tak banyak. Kata Asy'ari, kalau anak kecil itu menggugat pada Allah, anak kecil itu minta surga tinggi, Al-Firdaus. Tak bisa karena amalnya tak cukup. Lalu anak kecil itu menggugat, ya Allah, aku tak bisa beramal ini kan karena aku mati kecil. Kalau aku mati umur 70, aku beramal kan bisa. Jadi yang salah siapa? Aku tidak beramal ini kan karena mati kecil. Yang buat dia mati itu siapa? Allah. Kalau umurku panjang aku kan bisa beramal, tahajud, berzikir, hafal Quran. Bisa derajatku tinggi. Digugatnya Allah SWT. Kata Jubba'i, tak bisa. Allah akan menjawab, bukan begitu. Aku telah mengetahui bahwa apabila kamu diberi umur panjang, maka kau akan durhaka, nanti kau akan masuk neraka. Karena itu demi menjaga masa depanmu, ku matikan kau waktu kecil. Anak kecil, kau tak bisa gugat aku. Nanti kalau ku panjangkan umur kau, kau nyabu. Kau pacaran, kau berzina, kau LGBT, kau mabuk. Maka waktu kecil ini ku matikan kau. Kata Asy'ari, bagaimana seandainya orang kafir itu pula menggugat Allah? Ya Allah, aku jadi kafir ini kan karena kau panjangkan umurku. Kenapa aku tak kau matikan aja kecil macam si anak kecil ini? Ini dialog tingkat tinggi. Tetapi mengapa engkau tak memperhatikan masa depanku? Mendengar pertanyaan Asy'ari ini, Jubba'i menghadapi jalan buntu tak mampu memberi jawaban. Jubba'i akhirnya berkata, akhirnya Jubba'i ini gurunya, karena udah tak sanggup dia menjawab pertanyaan muridnya ini. Kau cuma mengacaukan aja, kata dia. Tak sanggup. Kata Asy'ari, aku tak bermaksud merusak keyakinan. Tapi guru tak mampu menjawab pertanyaanku.
Kalau ahlu sunnah senang aja. Semua adalah perbuatan Allah. Dan Allah tak bisa digugat. La yus'alu. Allah tidak ditanya. Allah berbuat sesuai kehendaknya. Sedangkan Mu'tazilah mengatakan tak. Fi'lus salah wal aflah. Allah hanya membuat lakukan sesuatu yang baik dan terbaik. Ternyata teori itu sudah digugat oleh Asy'ari, batal. Kalah Mu'tazilah. Terus, pahala baik. Pahala bagi yang taat dan azab bagi yang durhaka. Kedua, menurut ahlu sunnah wal jamaah, apabila Allah memberikan kewajiban kepada hamba-hambanya, lalu sebagian ada yang taat dan sebagian ada yang tidak taat, maka Allah tidak wajib memberikan pahala kepada yang taat dan tidak wajib menyiksa kepada yang tidak taat. Seandainya Allah menyiksa yang taat, maka menurut akal hal tersebut boleh saja Allah melakukannya. Dengan perlakuan seperti itu, Allah tidak akan dikatakan zalim. Seandainya Allah memberikan pahala kepada yang taat, maka hal tersebut semata-mata anugerah dari Allah. Dan seandainya menyiksa yang tidak taat, maka semata-mata keadilan Allah. Itu menurut ahlu sunnah. Antum hafal Quran, ngaji, dikasih Allah masuk surga. Itu bukan kompensasi. Itu karena rahmat Allah. Lalu kemudian ada orang berjudi, berzina, mabuk, masuk neraka. Bukan karena Allah zalim, tapi karena Allah adil. Itu menurut ahlu sunnah. Kalau menurut Mu'tazilah, nih tengok. Terus? Hal ini berbeda dengan pendapat Mu'tazilah bahwa Allah wajib memberikan pahala kepada yang taat dan menyiksa kepada yang tidak taat. Nampak beda Mu'tazilah dengan ahlu sunnah? Di mana letak bedanya? Orang ngapal Quran, berzikir, dikasih surga, maka hukum Allah mengasih surga itu hukumnya? Wajib menurut Mu'tazilah. Sedangkan menurut ahlu sunnah, Allah kasih surga anugerah, rahmat. Terserah Allah, mau dia kasih, alhamdulillah, mau tak dia kasih, yang punya Allah Ta'ala. Cuma menggugat Allah. Terus. Sementara pendapat kaum Wahabi dalam masalah ini sama dengan Mu'tazilah. Dalil ahlu sunnah wal jamaah selain dalil-dalil di atas dalam membantah terhadap Mu'tazilah dan Wahabi juga beberapa dalil berikut ini. Wala yuzlimu rabbuka ahada innallaha yaf'alu ma yurid. Dan Tuhanmu tidak menganiaya seorang jua pun. Quran Surat Al-Kahf ayat 49. Al-Kahfi. Sesungguhnya Allah berbuat apa yang dia kehendaki. Quran Surat Al-Hajj ayat 14. Dalam ayat di atas ditegaskan bahwa zalim itu mustahil terjadi kepada Allah. Dalam alam jagat raya dan seluruh isinya adalah milik Allah. Dan Allah boleh melakukan apa saja yang dikehendakinya. Dalam hadis sahih juga disebutkan. Dari Zaid bin Sabit, Rasul berkata, seandainya Allah mengazab penghuni langit dan penghuni bumi, Allah mengazab mereka, maka Allah tak zalim. Allah merahmati mereka, rahmat Allah luas. Seandainya bukit Uhud atau seperti bukit Uhud dirubah jadi emas, lalu kau sedekahkan fisabilillah, Allah tak menerimanya sampai kau beriman kepada takdir. Engkau tahu bahwa apa yang menimpamu bukan karena kekeliruanmu, dan kekeliruanmu tidak mungkin menimpamu. Wa annaka mitta ala ghairi hadza dakhaltan nar. Kalau kau tidak berkeyakinan seperti ini, kau masuk neraka. Apa saja yang menimpamu tak akan luput darimu. Apa saja yang luput darimu tak akan menimpamu. Apa saja yang menimpamu tak akan luput darimu. Apa saja yang luput darimu tak akan menimpamu. Ungkapan itu maksudnya percaya kepada takdir. Kalau tak meyakini seperti ini, masuk neraka. Hadis sahih di atas sangat jelas menjadi dalil ahlu sunnah bahwa apabila pahala yang diberikan kepada orang yang taat adalah anugerah, sedangkan azab adalah karena adilnya Allah. Halaman 192. Terus. Di sini perlu dijelaskan bahwa uraian di atas adalah menurut tinjauan hukum akal. Sedangkan menurut hukum syara, Allah tidak akan mengingkari janjinya. Innaka la tukhliful. Allah tak ingkar janji. Terus. Dengan mengazab orang-orang yang taat. Hal ini mustahil bagi Allah karena termasuk kebodohan. Tetapi bisa jadi Allah tidak melaksanakan ancamannya kepada orang-orang yang berdosa selain kesyirikan dengan memberi ampunan. Karena hal ini sesuai dengan sifat Allah yang Maha Pemurah dan Pemberi anugerah. Terus pindah sebelah. Kewajiban beragama sebelum datangnya syarak. Sebelum datangnya syarak maksudnya sebelum datangnya syariat Islam. Sebelum datangnya Nabi Muhammad SAW. Kewajiban beragama sebelum datangnya syarak. Dalam kurung syarak, tulis samping Islam. Ketiga.
Ketiga, menurut ahlu sunnah wal jamaah, seandainya hukum syara atau rasul tidak datang, maka manusia tidak wajib beriman kepada Allah dan tidak wajib menyukuri nikmatnya. Sementara menurut Mu'tazilah, bagi yang berakal wajib beriman kepada Allah dan mensyukuri nikmatnya, karena akal dapat menuntun mereka untuk meyakini adanya Allah dan wajib bersyukur. Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam membantah Mu'tazilah berdalil dengan beberapa ayat dalam Al-Quran. Wa ma kunna mu'azzibina hatta nab'atsa rasula. Kami tidak akan mengazab sampai kami kirim nabi. Nabi Isa ajarannya diselewengkan tahun 324. 324. Tiga ratus 24. Nabi Muhammad lahir tahun, tak ada yang ingat satu, 571. Dari tahun 324 ke 571. Apakah orang itu masuk neraka? Ajaran Nabi sebelumnya sudah yuharrifunal kalima an mawadhihi, rusak. Nabi Muhammadnya belum datang. Nabi lama sudah tak ada, nabi baru belum datang. Orang yang hidup sementara masa itu, macam mana hukum dia? Itu jawabannya. Surat Al-Isra yang pertama tadi. Wa ma kunna, Al-Isra ayat 15. Kami tidak mengazab sebelum kami mengutus Rasul. Jadi kalau antum ditanya, kalau ada umat, Nabi yang lama sudah tak ada, Nabi yang baru belum datang, bagaimana status dia? Tidak diazab sampai Rasul dah. Orang ini yang hidup di antara tahun ini namanya Ahlul Fatrah. Ahlul, tulis, karena kalian tak ingat. Kecuali kalian komputer. Ahlul Fatrah. Masa kosong. Dzalika allam yakun rabbuka muhlikal qura bi zulmin wa ahluha ghafilun. Dan ayat-ayat berikutnya. Semua itu menceritakan sebelum datangnya Nabi. Antum siapa nama ayahnya? Yono. Hah? Yono. Yono. Pak Yono itu siapa nama ayahnya? Nggak tahu. Tak tahu? Mati Mahita. Nabi Muhammad, nama ayahnya? Abdullah, nama ayahnya? Abdul Muttalib, nama ayahnya? Hashim, nama ayahnya? Abdi Manaf, nama ayahnya? Qusay. Siapa nama ayah? Nama ayah pun tak tahu? Siapa? Zulkifli. Nama ayah Pak Zulkifli itu? Abdul Karim. Nama ayah Abdul Karim itu? Atuk-atuk kita dulu ada yang tak Islam. Tah datuk kita yang keberapa lah baru masuk Islam. Apakah mereka itu masuk neraka? Kena, kalau ditanya orang, atuk kau yang kelima Islam apa tidak? Tak Islam. Apakah dia masuk neraka? Kita bukan sedang ayat mutasyabihat. Itu dalilnya tadi, tuh. Surat Al-Isra, baca. Kami tidak mengazab sebelum kami mengutus Rasul. Mana dia kena azab? Tak sampai Islam ke sini. Nenek moyang kita hidup di pokok kayu, di hutan. Yang sekarang, yang tinggal di suku Anak Dalam, di pedalaman Jambi. Yang tinggal di suku Sakai. Yang tinggal di suku Akit. Tak Islam. Apakah dia kena azab? Hah? Saya ulang lagi. Suku Anak Dalam, suku Akit, suku Laut. Mereka sekarang tak mau beragama, tak ada agamanya.
Apakah mereka kena azab? Tidak, kata dia. Tapi dia bilang kami tidak mengazab sebelum datang Rasul. Mereka di dalam hutan tuh nonton TV tak? Apa pula tak nonton TV? Saya malam-malam di dalam tuh ada parabola dalam. Dia nonton TV, ada ceramah ustadz dia. Dakwah tuh sampai tak ke dia? Sampai. Di Kutub Utara pergi ustadz. Ada ustadz di Pekanbaru nih. Sampai Kutub Utara. Mobil tak bisa jalan karena minyaknya beku saking kan dinginnya. Jadi naik apa orang tuh dia di Kutub Utara? Naik anjing. Ditarik sama anjing. Anjing yang tahan. Ada dakwah. Apalagi dalam hutan Riau. Tak ada alasan sekarang menolak dakwah. Yang wa ma kunna mu'azzibina hatta nab'atsa rasula ini zaman dulu. Zaman sekarang tak ada alasan menolak dakwah. Terus. Ayat-ayat di atas memberikan peringatan bahwa Allah tidak akan mengazab kepada orang-orang sebelum datang seorang rasul yang membawa syariat kepada mereka. Berdasarkan ayat-ayat di atas, para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah sepakat bahwa sebelum datangnya seorang rasul, orang yang melakukan kemaksiatan dan kekafiran tidak akan diazab oleh Allah. Berdasarkan ayat-ayat tersebut, para ulama memberikan kesimpulan bahwa kedua orang tua Rasulullah SAW termasuk orang yang selamat di akhirat. Kalau ada nanti antum mendengar ayah Nabi sama mak Nabi masuk neraka, pernah antum dengar pengajian gitu? Tak pernah dengar? Ayah Nabi masuk neraka, mak Nabi masuk neraka. Gimana kalian membantahnya? Ada orang berceramah. Judul pengajian kita malam ini, ayah Nabi masuk neraka, emak Nabi masuk neraka. Kalian diam aja. Kalian angkat tangan. Ustadz bodoh. Ayah Nabi, emak Nabi tak masuk neraka. Ini dalilnya ayat Quran. Ayat Quran muhkamat, pasti. Apa ayatnya? Bacakanlah, ingat ayatnya. Coba baca. Wa ma kunna mu'azzibina hatta nab'atsa rasula. Kami tidak akan mengazab sampai mengutus Rasul. Waktu zaman Abdullah dengan Aminah itu sudah ada Rasul. Paham? Jelas? Terang? Terus. Karena status mereka berdua sebagai ahlul fatrah. Itu dia, ahlul fatrah. Lingkari, bulat. Ahlul fatrah masa zaman kosong. Belum ada Nabi. Ahlul fatrah. Yaitu orang-orang yang jauh dari informasi Rasul sebelumnya dan tak mengikuti masa kerasulan berikutnya. Pendekatan ini dianggap konsep yang paling kuat sebagai dalil bahwa kedua orang tua Rasul adalah yang selamat. Sementara kaum Wahabi meyakini bahwa kedua orang tua Rasul masuk neraka dengan alasan hadis Sahih Muslim sebagai berikut. Ya Rasulullah, aina abi? Datang seorang laki-laki bertanya, bapakku di mana ya Rasulullah? Kata Nabi, di neraka. Falamma qafa, ketika dia pergi dipanggil Nabi, inna abi wa abaka finnar. Bapak kau, bapakku masuk neraka juga, kata Nabi. Bapak kau, bapakku masuk neraka juga. Ini kata mereka dalil bahwa ayah Nabi masuk neraka. Hadis di atas, perhatikan baik-baik. Ada penjelasan bahwa ayah Rasulullah dan ayah laki yang bertanya tersebut masuk neraka. Menghadapi hadis ini, para ulama memberikan jawaban. Apa jawabannya? Kalau dia berdalil dengan hadis ini, ayah Nabi masuk neraka, dalilnya mana? Nih, ayah kau, ayahku masuk neraka. Nih membantahnya. Baca bantah. Pertama, hadis tersebut hadis ahad atau diriwayatkan melalui satu jalur yang bersifat zani, presumptif dan bukan Qat'i pasti. Qat'i dalam kurung. Buat lingkaran, pasti. Sedangkan ayat Al-Quran di atas bersifat qat'i. Kalau berjumpa antara zonni dengan qat'i, siapa yang menang? Qat'i. Ayat Quran wa ma kunna mu'azzibina hatta nab'atsa rasula, qat'i. Sedangkan hadis mengatakan bapak kau, bapakku masuk neraka, zonni. Kalau berjumpa antara qat'i dengan zonni, siapa menang? Paham? Terus. Kedua, hadis tersebut hanya diriwayatkan oleh Imam Muslim dan tidak diriwayatkan oleh Al-Bukhari.
Beberapa hadis yang hanya diriwayatkan oleh Muslim terdapat kejanggalan dan menjadi pembincangan para ulama, antara lain hadis di atas. Tak sepakat Bukhari dan Muslim memuat hadis ini, termasuk hadis yang diperbincangkan, yang dipermasalahkan. Ketiga, sanad hadis di atas melalui jalur Hammad bin Salamah, seorang perawi yang menjadi pembicaraan para ulama tentang hafalannya. Dalam hadisnya banyak terjadi kejanggalan. Menurut para ulama, kejanggalan tersebut terjadi karena anak tirinya menyisipkan hadis-hadis yang Hammad bin Salamah punya anak tiri. Anak tirinya banyak menyusupkan riwayat-riwayat, maka terjadi kejanggalan. Hammad sendiri tak hafal terhadap catatan-catatan itu. Dia menyampaikan hadis melalui catatannya sehingga terjadi kekeliruan. Oleh karena itu Imam Bukhari tak meriwayatkan hadis Hammad bin Salamah. Sementara Imam Muslim meriwayatkan hadis melalui Hammad hanya melalui jalur gurunya Sabit al-Bunani. Masalah periwayat hadis. Keempat, redaksi hadis di atas, yang diantara isinya ayahku dan ayahmu di neraka, tidak disepakati oleh para perawi. Redaksi tersebut adalah redaksi jalur Hammad bin Salamah dari Sabit al-Bunani dari Anas bin Malik. Jalur ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Redaksi tersebut berbeda dengan redaksi jalur Ma'mar bin Rashid dari Sabit dari Anas bin Malik, yang bunyinya idza mararta biqabri kafirin fabashshiruhu binnar. Kalau kau lewat kuburan orang kafir, sampaikan kabar gembira bahwa dia masuk neraka. Dari segi riwayat, Ma'mar lebih kuat daripada Hammad. Ada dua periwayat, satu namanya Ma'mar bin Rashid, satu lagi Hammad bin Salamah. Maka kalau dua periwayat ada yang lebih kuat, yang dipakai yang lebih kuat. Para ulama tak mempersoalkan hafalannya. Hadisnya juga tak ada yang dianggap janggal dan Al-Bukhari Muslim sepakat tentang masalah. Maka jatuhlah hadis riwayat Hammad, yang diangkat adalah hadis riwayat Ma'mar. Hadis yang melalui jalur Ma'mar diriwayatkan oleh Al-Bazzar, At-Tabrani, Al-Baihaqi dari Sa'ad bin Abi Waqqas. Hadis tersebut juga diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Abdullah bin Umar seperti dalam redaksi hadis Ma'mar. Dari sini akhirnya dapat diketahui bahwa redaksi pertama dalam riwayat Muslim termasuk hasil pengolahan perawi yaitu Hammad bin Salamah yang meriwayatkan hadis tersebut dengan maknanya sesuai dengan pemahamannya, sedangkan redaksi asalnya adalah seperti dalam riwayat Ma'mar. Hadis sahih apabila bertentangan dengan dalil-dalil lain yang lebih kuat, maka hadis tersebut harus ditakwil dan mendahulukan dalil-dalil yang lain lebih kuat sebagaimana dalam usul fikih. Gugur jatuh hadis riwayat Hammad. Apa yang antum tengok ke belakang? Hah? Apa dia tengok? Apa dia tengok? Terutusnya para Sambung, belakang. Terutusnya para rasul. Keempat, Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini bahwa mengutus para rasul bagi Allah merupakan sesuatu yang jaiz. Allah mau mengutus, Allah tak mengutus, itu urusan Allah Ta'ala. Bukan wajib, bukan mustahil. Mengutus Rasul wajib. Tidak. Mengutus Rasul adalah urusan hukumnya. Ada yang bilang wajib deh. Terus? Atau boleh melakukannya. Seandainya Allah tidak mengutus para rasul, bagi Allah tidak ada masalah. Terutusnya para rasul merupakan anugerah dari Allah bagi umat manusia. Akan tetapi manusia wajib beriman kepada para rasul yang telah diutus. Berkaitan dengan hal tersebut, ada dua kelompok yang berbeda dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Pertama, golongan Mu'tazilah dan Syiah yang berpendapat bahwa Allah wajib mengutus para rasul sesuai dengan kaidah mereka bahwa Tuhan wajib melakukan yang baik dan yang terbaik bagi manusia. Kedua, golongan Sumainiyah dan Barahimah, orang-orang Hindu di India yang berpendapat mustahil Tuhan mengutus para rasul. Dewasa ini kaum Mu'tazilah sudah tidak ada sejak ratusan tahun yang silam. Akan tetapi ideologi dan metodologi mereka diadopsi oleh Zaidiyah dan Syiah Imamiyah. Karena itu dalil rasional tentang wajibnya mengutus para rasul bagi Allah
dijadikan dalil rasional wajibnya mengangkat seorang imam sepeninggalan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di kalangan Syiah Imamiyah belakangan karena dalil-dalil rasional tersebut sangat lemah, Syiah berani pada dalil nas bahwa para imam Syiah telah ditetapkan sebagai imam oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tetapi nas tersebut hanya mengada-ngada. Pindah sebelah. Melihat Allah di akhirat. Di antara akidah Ahlussunnah wal Jamaah adalah bolehnya melihat Allah di akhirat bagi orang-orang yang beriman. Rasulullah melihatnya di dunia pada malam Isra Mi'raj. Keyakinan tersebut berbeda dengan Mu'tazilah, Syiah Imamiyah dan Ibadiyah yang berpendapat bahwa Allah tak bisa dilihat di akhirat. Ahlus Sunnah meyakini bahwa Allah bisa dilihat di akhirat berdasarkan dalil Quran dan hadis. Pindah sebelah. Ayat pertama. Ayat pertama. Allah SWT berfirman dalam Al-Quran. Wujuhun yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Ulang. Wujuhun yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Ulang. Wujuhun yawma idzin nazirah ila rabbiha nazirah. Wujuhun, wajah, yauma idzin, hari itu, nadhirah, bercahaya, ila rabbiha nadhirah, memandang Allah Ta'ala. Kalau antum ditanya orang, bisa tak menengok Allah di akhirat? Bisa. Apa dalilnya? Bacakan dalil. Ayat di atas menjelaskan bahwa wajah orang beriman pada hari kiamat cerah berseri karena melihat Allah. Bisa tak menengok Allah di akhirat? Apa dalilnya? Apakah orang yang hidup sebelum Nabi datang itu masuk neraka? Apa dalilnya? Wa ma kunna mu'azzibina hatta nab'atsa rasula. Ayat kedua. Ayat kedua. Sambung sebelah. Ayat kedua. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an. Qala rabbi arini anzu ilaik. Ya Allah, Rabbi arini, tunjukkan dirimu, anzur ilaik, aku mau menengok engkau. Qala, Allah menjawab, lan tarani, kau tak bisa menengok aku. Walakin anzur ilal jabal, tapi tengoklah bukit. Bukit maksudnya bukit Tursina. Fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani. Kalau kau lihat bukit, maka lihatlah bukit itu. Bukit Tursina. Maka jika ia tetap di tempatnya, niscaya kau dapat melihat aku. Ayat di atas menunjukkan bahwa Allah bisa dilihat dari dua jalan. Pertama, seandainya melihat Allah itu sesuatu yang mustahil, niscaya Nabi Musa tak akan memohon kepada Allah. Menengok Allah tak mungkin. Kalau tak mungkin, kenapa diminta Nabi Musa? Aku mau menengok engkau. Karena para nabi bukan orang yang bodoh tentang sifat Allah. Wajib dan jais. Jadi permohonan Nabi Musa menunjukkan bahwa melihat Allah adalah sesuatu yang jais. Kedua, dalam firman Allah, maka ia tetap di tempatnya. Niscaya kamu dapat melihatku. Menjadi dalil bahwa Allah Maha Kuasa untuk menjadikan bukit itu tetap di tempatnya. Ketika Nabi Musa melihat Allah digantungkan pada sesuatu yang jais, yaitu tetapnya bukit. Maka menunjukkan bahwa hal tersebut sebenarnya juga boleh terjadi. Bukan sesuatu yang mustahil. 3. Baca. Ayat ketiga. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang penduduk surga. Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah.
Bagi orang yang berbuat baik ada pahala yang terbaik dan ada tambahannya. Apa maksud tambahan? Balasan yang akan dilipat gandakan, dilimpahkan kepada orang berbuat baik, masuk surga, dan tambahan. Tambahannya ditafsirkan dengan melihat Allah. Kau nanti dapat surga dan tambahan. Bonus. Apa bonusnya? Melihat Allah. Idza dakhala ahlul jannatil jannata. Kalau penghuni surga masuk ke dalam surga, maka mereka akan mendapatkan balasan. Di antara balasannya adalah melihat Allah Subhanahu wa taala. Ayat keempat, halaman 203. Baca sebelah. Ayat keempat, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, lahum ma yasha'una fiha waladaina mazid. Mereka di dalamnya memperoleh apa yang mereka kehendaki dan pada sisi kami ada tambahan. Penafsiran ayat ini sama dengan ayat sebelumnya. Tambahan maksudnya bonus. Bonus penghuni surga melihat Allah Subhanahu wa taala. Ayat kelima, terus. Allah berfirman. Ayat kelima, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Kalla innahum an rabbihim yawma idzil lamahjubun." Sekali-sekali tidak. Sesungguhnya mereka pada hari itu benar-benar tertutup dari rahmat Tuhan mereka. Ayat tersebut menjelaskan tentang azab Allah kepada orang kafir, yaitu tak bisa melihat Allah. Berarti orang beriman dapat melihatnya. Demikian menurut Imam Hasan Basri, Muhammad bin Ka'ab Al-Qurazi, Ibrahim As-Sa'igh, Malik Al-Majishun, Asy-Syafi'i dan lain-lain. Demikian ayat-ayat Al-Quran yang menunjukkan bahwa orang beriman akan melihat Allah di akhirat. Sedangkan hadis-hadis yang menjelaskan bahwa orang beriman akan melihat Allah di akhirat telah mencapai derajat mutawatir dan diriwayatkan dari jalur 21 orang sahabat. Kalau satu, warib. Kalau dua, aziz. Kalau tiga, masyhur. 4 dan seterusnya, mutawatir. Kalau satu, warib. Kalau dua, aziz. Kalau tiga, masyhur. Kalau 4 dan seterusnya. Ini sampai 21 sahabat meriwayatkan. Mutawatir. Hadis di atas menunjukkan bahwa orang yang beriman dapat dan akan melihat Allah di akhirat. Sedangkan Mu'tazilah, Syiah dan Ibadiyah berpendapat bahwa Allah tak bisa ditengok di akhirat. Menggunakan argumentasi rasional. Menurut mereka sesuatu yang dapat dilihat ada kalanya berupa jauhar, ada kalanya berupa jisim atau berupa arat. Sedangkan Allah bukan jauhar, bukan jisim, bukan arat. Jadi mustahil untuk dapat dilihat. Apakah beda jauhar, jisim dan arat? Jauhar, jisim, arat. Pokok kayu, pokok pisang ini apa? Jisim, bisa dibagi. Daun pisang, batang pisang, jantung pisang, kulit pisang, bisa dibagi. Jisim. Aratnya apa? Hijau. Bendanya batang pisang, ain. Aratnya sifatnya hijau. Bisa dilihat. Kenapa dia bisa dilihat? Karena ada sifat benda pada dia. Apa sifat benda di situ? Jauhar dan arat. Kalau Allah bisa dilihat, berarti Allah punya sifat benda, kata Mu'tazilah. Ulama Ahlussunnah menjawab. Halaman 206. Ulama Ahlussunnah menjawab. Baca. Para ulama Ahlussunnah menjawab terhadap argumentasi tersebut bahwa kaidah di atas berlaku dalam melihat makhluk, yaitu ada kalanya berupa jauhar, jisim atau arad. Sedangkan dalam melihat Allah, maka kaidah tersebut tidak berlaku, karena melihat Allah tidak sama dengan melihat makhluk. Keadaan di akhirat juga tidak sama dengan keadaan di dunia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laqad kunta fi ghaflatin min hadza fakashafna 'anka ghita'aka fabasarukal yawma hadid." Sesungguhnya kamu berada dalam keadaan lalai dari hal ini, maka kami singkapkan darimu tutup mata, maka penglihatanmu pada hari itu amat tajam. Ayat di atas memberikan penjelasan bahwa penglihatan kaum beriman di akhirat tak sama dengan penglihatan mereka di dunia. Kemampuan mereka di dunia juga tak sama dengan kemampuan di akhirat. Jadi menganalogikan penglihatan di akhirat dengan penglihatan di dunia tidak proporsional. Tak bisa dipakaikan hukum dunia dengan hukum akhirat. Habis masalah ketuhanan. Berikutnya masalah kenabian. Wajib, mustahil, jaiz, Allah sudah. Sekarang Nabi. Wajib, mustahil,
jais. 50 sifat. Itulah pembahasan kita pada pertemuan ini. Kita tutup dengan baca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.